Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan resume dari beberapa tema. Nah, di mana tema pertama yaitu ekspor impor termasuk dumping dan proteksi. Nah, saya akan membahas mengenai dumping dalam perspektif hukum Islam. Nah, dalam bahasa Arab, dumping disebut ikrah, yaitu menjual produk di pasar luar negeri kurang dari biaya marginalnya. Dan metode ini diikuti oleh negara yang menginginkan menghilangkan persaingan untuk produk mereka dalam jangka panjang. Dumping dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak jujur atau unfair trade. Meskipun dengan dumping tidak dilarang dalam GATT WTO, akan tetapi negara yang terkena dumping dapat mengambil tindakan berupa pengenaan biaya masuk anti-dumping. Nah, sehingga produk dumping akan dijual dengan harga yang wajar. Mana proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya itu untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dan impor. Adapun faktor-faktor proteksi yang pertama yaitu mengatasi masalah deflasi atau pengangguran. Yang kedua itu mendorong perkembangan industri baru, dan yang ketiga itu menghindari kemerosotan dari industri-industri tertentu. Dan adapun tujuannya yaitu pertama yaitu memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan memelihara keberlanjutan hubungan bilateral. Munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya, kemerosotan dan kemudian kebangkitan kembali Eropa dan Jepang sebagai aktor utama. Peningkatan status beberapa negara kurang berkembang menjadi negara industri baru, peredaan ketegangan timur barat dan pengangkatan ketegangan utara selatan. Kaum bilateral berasumsi bahwa kerjasama ekonomi internasional harus bersifat harmonis dan menguntungkan bagi yang terlibat di dalam, seperti obor dan Cina. Pengaruh kebijakan obor terhadap ekonomi Asia Tenggara. Lucio mengatakan bahwa diplomasi Cina telah membawa dampak besar terhadap perekonomian ASEAN, di mana di tahun 2009 Cina telah menjadi mitra bisnis terbesar di ASEAN, dan di tahun 2011 ASEAN menjadi mitra bisnis terbesar ketiga bagi Cina. Dampak kebijakan obor terhadap ekonomi Indonesia adalah peningkatan frekuensi kerjasama dagang yang terjadi antara dua negara. Kerjasama dagang tersebut meliputi ekspor, impor, investasi, dan bantuan bantu saham internasional, terutama IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, merupakan indikator utama yang menggambarkan harga saham di pasar modal. Umumnya, semua indeks harga saham gabungan di berbagai negara menggunakan metode rata-rata tertimbang, termasuk di Bursa Efek Indonesia. Nah, fungsi kinerja suatu bursa diantaranya yaitu sebagai indikator tren pasar, sebagai indikator tingkat keuntungan, dan memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasar. IMF dan World Bank. Bank Dunia atau World Bank merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Nah, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Nah, Bank Pembangunan Asia atau ASEAN Development Bank adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Devisa dan PKI pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam SDM. Nah, di mana itu upaya perlindungan PKI saat ini masih rendahnya kompetensi dan kualitas tenaga kerja Indonesia.
sangat beralasan karena proses pembekalan kompetensi yang tidak dilakukan dengan serius dan tidak sesuai dengan kondisi kerja di negara tujuan menjadikan persoalan demi persoalan dalam tenaga kerja Indonesia. Tidak berlebihan jika isu yang berkembang di masyarakat melihat kondisi tenaga kerja Indonesia yang memprihatinkan, namun di sisi lain mereka disebut sebagai pahlawan devisa negara, menganggap bahwa pemerintah justru makin memperkuat peran dan posisinya. Tadi beberapa pemaparan resume dari saya, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.